Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hana Fijal. Tribuners, kali ini kita akan kedatangan tamu ini, seorang perempuan cantik, ya, tapi dia seorang rektor. Nah, pengen tahu siapa dia? Ya, selamat datang Ibu Dr. Halo. Yulistia Eskom MTI, Ya, Rektor Universitas Multidata Palembang. betul. Apa kabar Bu? Kabar baik Luar sekali. biasa, Gimana senang sekali kabarnya? bisa berjumpa sama Ibu. Ini baru pertama ke studi kita ya. Betul. Iya. Gimana kita pengen tahu juga ini kan kabarnya Ibu ini baru juga sebagai rektor ya. Iya, Masih terlihat muda, fresh. puji Cerita Tuhan. dulu, cerita dulu deh gimana bisa sampai menjadi seorang rektor itu. Oke. Iya. Jadi sebetulnya di Universitas MDP itu Iya. per bulan Mei Mhm. 2025 kemarin kami melakukan strukturisasi Mhm. terhadap struktural, Iya. dan di sana saya ditugaskan sebagai rektor untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Jadi Iya. kalau untuk saya sendiri secara pribadi Iya. sebetulnya sudah berkarir di Universitas MDP itu sejak tahun 2005. Wah, ya cukup Jadi lama ya sudah itu. 20 20 tahun. tahun ya Bu. Dan Iya. memang semasa berkarir sebagai dosen itu Mhm. berbagai posisi penugasan Iya. juga sudah diberikan gitu, Mhm. mulai dari kepala marketing Iya. sampai dengan ketua program studi Mhm. sampai dengan eh, wakil rektor kalau sekarang ya karena sudah Iya. universitas, wakil rektor di bidang keuangan, sumber daya Iya manusia, iya dan iya. yang terakhir adalah akademik. Iya. Jadi sampai dengan saat ini penugasan baru yaitu per bulan Mei kemarin, Mhm. mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan dengan baik Iya. ya arahan yang diberikan dari yayasan. Mhm. Dan kalau untuk background sendiri saya asli orang Palembang, Orang Palembang asli ya ya. Wong Kito Mhm. Galo Oh ya. iya. Jadi Iya. kebetulan memang selesai SMA kuliahnya Mhm. merantau ke Mmm. Jakarta. Iya. Itu kuliah di Universitas Bina Nusantara. Mengambil Iya. jurusan Sistem Informasi, Mhm. kemudian lanjut setelah bergabung ke Universitas MDP 2009, Mhm. S2 di Mmm. Universitas Indonesia Iya. di Jakarta, itu mengambilnya Magister Teknologi Informasi, Iya. dan yang terakhir adalah studi lanjut yaitu Iya. program doktoral Mhm. S3 di Universitas Sriwijaya. Oh, yes. Itu Orang untuk Palembang background-nya. ya, iya. Tentu ini seorang rektor perempuan tuh memang sebenarnya walaupun sudah lumayan ya, Hmm, tapi masih terbilang agak agak langka boleh dibilang jarang ya. seperti itu ya. Tentu tantangannya juga pasti berbeda dan cara menghadapi mahasiswa, Hmm. memanajemen sebuah organisasi seperti Hmm. universitas yang cukup besar ini perlu eee, apa, pengalaman, perlu kebijakan Hmm. dan bagaimana Ibu menghadapi semua tantangan-tantangan begitu? Jadi ya karena memang berproses ya kalau boleh Mhm. kita bilang Pak. Jadi Iya. semua proses yang selama ini sudah ditempuh, Iya. kemudian juga melihat berbagai bentuk kebijakan dari Mhm. para bapak-bapak rektor sebelumnya, Iya. dan juga melihat ke kondisi yang ada, Mhm. aktivitas yang ada dari Iya. mahasiswa, Mhm. dosen, dan juga mungkin dari sisi masyarakat terhadap Iya. apa yang sebetulnya diharapkan dari Universitas MDP. Nah, semua itulah yang nanti menjadi dasar Mhm. dalam hal pengambilan kebijakan, Iya. keputusan, dan sebagainya. Jadi melihatnya tidak bisa hanya dari satu aspek, Iya. tapi dari berbagai aspek supaya semua pihak baik institusi, masyarakatnya, orang tuanya, wali, Mhm. dan juga mahasiswanya Iya. itu bisa mendapatkan eh, manfaat yang sangat-sangat berkualitas bagi mereka dari Mhm. keputusan kebijakan apa yang mau kita ambil. Betul, luar biasa. Ini kan didasarkan oleh pengalaman Ibu juga Betul, yang memulai betul, dari tahun 2005 ya, Bu, ya? Memulai karir ya. betul. Baik, tapi sebagai seorang rektor juga kan punya punya kewajiban juga, mungkin Hmm. sebagai istri, sebagai ibu rumah Hmm. tangga. Bagaimana sih Ibu mengatur waktu atau membagi, eee, job-job Hmm. Hmm. tentang Hmm. kehidupan Ibu itu? Ya, eh, saya kebetulan punya dua anak
Jadi memang masih di tahap remaja ya, SMP dan SD. Dan itu kalau bagi seorang ibu terutama pembagian waktunya harus ekstra hati-hati gitu, karena satu sisi kita punya tanggung jawab di kantor untuk bisa mengelola kegiatan yang ada di kampus dengan baik, dan ketika kita di rumah juga tentunya itu juga bertugas Pak, kalau boleh dibilang sebetulnya kalau saya nyebutnya tugas negara. Ya, karena di situ juga kita punya tanggung jawab juga terhadap keluarga. Nah, mungkin karena terbiasa dengan pola ataupun kegiatan yang ada di kampus, di mana kita harus bisa membagi waktu kita dengan mahasiswa, membagi waktu dengan kegiatan rutinitas sebagai dosen. Nah, ini terbawa ke lingkungan yang ada di rumah, bahwa setiap hal, segala sesuatu itu pasti ada waktu yang harus kita alokasikan. Nah, pembagiannya tentu saja kalau dari sisi waktu, dari pagi sampai sore atau bahkan malam terkadang kita aktivitasnya di kampus, dan ketika sudah pulang ke rumah sudah pasti itu full adalah untuk keluarga, terutama kalau di hari Minggu. Nah, itu pembagiannya sih untuk seperti waktu itu. untuk keluarga ya. Puji Tuhan memang baik anak maupun suami juga mengerti akan kondisi itu. Itu yang luar biasa yang harus dijaga betul ya. Support sistemnya di Karena sana. memang lingkungan dekat kita itu sangat mendukung, sangat mensupport keberhasilan kita di luar gitu. Betul. Baik, Tribuners, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang tentang Universitas MDP, tema kita kali ini adalah upaya MDP mengembangkan kompetensi digital mahasiswa. Nah, terkait dengan itu, bisa Ibu jelaskan mengenai visi misi dari MDP ini terkait dengan era digital saat ini? Oke. Jadi untuk Universitas MDP sendiri, visi kita itu adalah menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global, inovasi berkelanjutan di bidang rekayasa dan bisnis, dengan berbasiskan teknologi informasi, dan target kita di tahun 2040 itu tercapai dari visinya. Nah, kita juga punya misi. Misi ini untuk mendukung supaya visi itu tercapai. Jadi misinya yang pertama adalah kita menerapkan sistem penjaminan mutu, bahwa semua kegiatan yang ada di Universitas MDP itu berdasarkan standar-standar mutu yang memang nanti harus dipenuhi. Dan juga yang kedua, misi kita adalah melakukan kegiatan perkuliahan dan pembimbingan yang berkualitas kepada mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk mendukung visi, misi kita adalah untuk melakukan kegiatan penelitian, karena penelitian itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari akademik. Dan juga dalam Tridharma, selain penelitian juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, nah itu kita lakukan secara berkualitas. Kemudian yang keempat, kita melakukan pemberian dukungan kepada peningkatan profesi dari dosen maupun juga staf tenaga pendidik kita atau tendik. Jadi ketika mau studi lanjut ataupun mau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, itu misi kita juga. Dan yang terakhir, kita punya misi untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan baik itu industri, baik itu dengan pemerintahan dan sebagainya, agar Tridharma itu bisa semakin berkembang lagi. Nah, jadi dari misi itu tadi, harapannya bisa mendukung visi, dan kalau misi itu semua sudah tercapai, maka tujuan akhir kami yaitu adalah menciptakan lulusan yang memang bisa lebih adaptif terhadap perubahan, kemudian juga bisa kritis karena di zaman sekarang ini kan segala sesuatu itu harus diambil dengan cepat, baik keputusan maupun kesempatan. Kemudian juga harapannya lulusan kami nanti bisa sesuai dengan tagline kampus kami, yaitu Innovation Today dan Tomorrow, ya harusnya bisa lebih berinovasi lagi ke depan. Nah, harapannya dengan visi misi itu, semua yang kita harapkan dari lulusan itu bisa kita capai, dan lulusan MDP itu bisa memberikan kontribusi nyata, baik itu bagi masyarakat maupun terhadap lingkungan sekitar. Mas, luar biasa ya, sangat jelas sekali ya visi dan misinya ya dari MDP ini. Nah, kemudian kita juga ingin tahu bahwa
MDP ini juga sebagai universitas multidata Palembang ini kan sebenarnya sudah familiar, sangat familiar dengan era digital gitu ya, sejak awal gitu ya. Nah, bagaimana MDP mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga betul-betul sesuai dengan misinya tadi tercapai gitu ya. Jadi kalau dari awal berdirinya sebetulnya kalau bicara masalah digitalisasi atau teknologi itu sejak tahun 1987 itu MDP berdiri yang merupakan tempat kursus komputer gitu sampai masih MDP ya, betul, belum ada universitasnya. Belum. Bahkan kita universitas itu di tahun 2000-2001 itu baru belum universitas juga, masih sekolah tinggi. Jadi universitas sejak tahun 2021. Dan memang yang kita utamakan adalah penerapan terhadap digitalisasi dalam arti teknologi informasi itu ke lingkungan pembelajaran dari mahasiswa. Nah, bentuknya di sini adalah kita pastikan bahwa setiap program studi itu memiliki mata kuliah yang memang terkait dengan kemajuan teknologi digital saat ini. Apalagi perkembangannya saat ini dengan adanya AI dan dengan adanya berbagai bentuk pengolahan data lainnya itu sangat pesat, sehingga juga kita harus mengadaptasi semua kemajuan itu ke dalam kegiatan perkuliahan dan salah satunya adalah ke dalam kurikulum. Jadi kegiatan pembelajaran itu semua kita berikan mata kuliah yang memang ada kaitannya dengan perkembangan dari digitalisasi itu sendiri. Terus kita ingin tahu juga mengapa Universitas MDP ini fokus kepada digitalisasi gitu ya. Kemudian tentu ini akan bersaing dengan universitas-universitas lainnya. Kita ingin tahu juga sebenarnya sih apa sih yang membedakan Universitas MDP dengan universitas-universitas atau perguruan tinggi yang lain yang sama dengan karakternya dengan MDP. Oke, jadi untuk Universitas MDP sendiri, sebetulnya kalau kita boleh bilang apa sih yang menjadi keunggulannya kita gitu ya dibandingkan dengan universitas yang lain. Yang pertama kita mengutamakan bahwa apa yang dipelajari oleh mahasiswa itu tidak hanya ilmu secara teori saja, tapi yang kita pelajari, yang kita berikan kepada mahasiswa di sini juga adalah praktek nyata yang nanti akan mereka terapkan di dalam dunia kerja ataupun di dalam kegiatan mereka pada saat sudah terjun ke masyarakat. Mungkin mereka mau punya usaha sendiri atau mereka ingin mengembangkan bisnis, keluarga dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang kami upayakan supaya mahasiswa yang nantinya akan lulus dari MDP itu punya kompetensi yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa yang dari perguruan tinggi lainnya. Yang pertama adalah selain kurikulum tadi, bahwa semua kurikulum itu mengacu kepada perkembangan dari kompetensi digital yang ada saat ini. Juga kami mempersiapkan mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja dengan adanya lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh Universitas MDP. Jadi kita punya LSP P1 UMDP yang disahkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan ini adalah satu bentuk pengakuan terhadap mahasiswa-mahasiswi kami yang lulus nanti bahwa mereka sudah memiliki kecakapan atau keahlian khusus di bidang-bidang tertentu. Contohnya yang kami miliki, kalau di dalam LSP itu ada istilah skema. Jadi skema itu adalah bidangnya apa, sesuai dengan misalkan di ilmu komputer, karena kami punya dua fakultas. Yang pertama Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa, yang kedua Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi untuk Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa itu ada sertifikasi di bidang katakanlah web programming, database administrator, kemudian networking. Jadi ketika mahasiswa nanti mengikuti sertifikasi ujian terlebih dahulu dan mereka memenuhi indikator-indikator yang memang ditentukan oleh LSP P1 UMDP atas dasar
arahan dari BNSP, Iya. maka mereka bisa mendapatkan sertifikasi kompeten dan itu bisa mereka jadikan sebagai rujukan untuk berkarir bahwa mereka mempunyai kompetensi di bidang tersebut yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi secara nasional. Itu seluruh mahasiswa outputnya harus punya sertifikasi. Betul. Itu ya. Jadi setiap mahasiswa kita nanti sebelum lulus mereka mengikuti sertifikasi. Ini sertifikasi yang nasional atau lokal. Kita juga punya sedang kita selesaikan prosesnya sertifikasi dengan pihak luar. Jadi kebetulan secara internasional kita internasional maksudnya betul punya kerjasama dengan satu universitas di Hungaria. Namanya Denis Gabor University. Mereka memberikan fasilitas karena kita bekerja sama, yaitu sertifikasi, mereka menyebutnya micro kredensial, sertifikasi secara internasional terhadap beberapa kita katakan skema bidang, dan itu akan diikuti bisa secara online. Ada pelatihannya dulu, trainingnya dulu, kemudian baru akan ada ujiannya sama seperti sertifikasi dari BNSP. Dan kalau selesai dan diakui untuk mendapatkan sertifikasi, maka mereka akan tersertifikasi secara internasional. Wah, itu luar biasa lagi ya. Itu yang boleh kita katakan menjadi benefit bagi mahasiswa. Benefit yang luar biasa bagi alumni. Tapi tidak cuma itu, jadi keunggulan kita lainnya adalah kita juga mendorong mahasiswa untuk bisa lebih kompeten dalam mencapai digitalisasi dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih jalur mereka untuk lulus. Oh, gitu. Jadi kalau selama ini kan kita fokusnya kepada skripsi, dan kita berikan kebebasan selain dari skripsi, ada beberapa opsi atau alternatif lainnya untuk mereka bisa menyelesaikan studi, yaitu salah satu yang pertama adalah publikasi atau penelitian. Jadi mereka bisa melakukan riset terkait dengan teknologi informasi ataupun di bidang manajemen atau di bidang akuntansi atau di bidang desain. Dan setelah melakukan riset yang nanti juga akan bekerja sama dengan baik industri maupun organisasi lainnya, itu akan bisa menjadi dasar mereka untuk kelulusan. Jadi publikasi. Kemudian yang kedua juga produk. Kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk bisa membuat produk. Kalau seumpama mereka adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, mereka bisa membuat software-software, baik itu Android-based, web-based dan sebagainya, dan digunakan oleh baik itu industri atau masyarakat atau mungkin UMKM. Bagi mereka itu sudah menjadi modal untuk bisa sebagai syarat kelulusan. Sehingga tidak artinya wajib. tidak ngerti harus membuat skripsi, harus diuji gitu. Bisa dengan saya sudah punya produk, saya sudah bisa menghasilkan sesuatu yang memang secara akademik memenuhi program studi yang saya sedang tempuh saat ini, maka itu menjadi opsi. Dan tapi tetap diuji itu ya Bu ya? Itu direview, dinilai Pak. Tidak ada ujian sidang. Jadi kita menilai beberapa indikator dan komponen untuk dikatakan ini memenuhi. Karena kan di dalam kegiatan kampus saat ini untuk penilaian kita punya yang namanya OBE ya sebagai ukuran, dan itu ada capaian pembelajaran. Jadi akan dinilai juga apakah produk tersebut memenuhi capaian pembelajaran yang sudah ditentukan universitas atau tidak. Jadi kalau memenuhi, maka itulah yang akan menjadi standar pengukuran untuk lulus atau tidaknya. Nah, yang berikutnya alternatif lain lagi adalah prestasi. Prestasi dalam bidang apa? Akademik. Dalam bidang akademik. Tentunya prestasi itu memang ada yang akademik, ada yang non-akademik. Nah, ketika memang mereka mengikuti lomba nasional atau internasional gitu dan meraih prestasi gitu, juara, maka mereka akan bisa tetap harus membuat report ya dari situ, dan itu bisa kita klaim selama capaian pembelajaran tadi terpenuhi, bisa kita klaim itu sebagai salah satu opsi mereka untuk kelulusan. Jadi memang banyak jalur yang bisa mereka gunakan untuk itu.
Artinya MDP ini betul-betul mendorong para mahasiswa untuk berkreatif ya, Betul. kreativitasnya di-support, di-explore ya, sehingga mereka bisa melakukan apapun yang sifatnya positif, Betul. sehingga mereka bisa lulus tidak hanya melalui jalur skripsi, Betul. tapi kehumasan, kemudian Iya. bisa menciptakan produk-produk, Betul. kemudian berprestasi di bidang akademis atau non akademis ya. Jadi kreativitasnya dan inovasinya mereka itu kita sangat dukung sekali dan kita dorong supaya ayo mulai untuk bisa tidak hanya sebagai pengguna dari teknologi, tapi juga kamu bisa menjadi creator dari teknologi tersebut. Kalau boleh kita tahu persentase dari masing-masing segmen itu seperti apa saat ini? Yang memilih jalur kelulusan itu. Mungkin ada yang kehumasan, ke deskripsi, atau ada persentasenya. Jadi untuk saat ini memang agak banyak adalah publikasi. Penelitian. Jadi penelitian, dan untuk yang kedua banyaknya memang masih ke arah skripsi ya, karena mungkin mereka masih merasa terbiasanya dengan itu ya, karena kita juga baru 2 semester ini menjalankan. Baru 2 semester. Ya, jadi nanti kita lihat ke depannya ya, karena kalau untuk lomba dan sebagainya sebetulnya saat ini pun kita masih ada beberapa mahasiswa yang sedang berangkat untuk lomba dan mengikuti lomba. Jadi dari situ nanti baru kita akan mendapatkan jalur-jalur yang lebih banyak lainnya. Artinya medianya sudah kami sediakan gitu, sarananya sudah disediakan, tinggal bagaimana mahasiswa memilih. Karena sifatnya memilih tadi, makanya kami tidak terlalu memutuskan, tetap akan ada penyaringan gitu, karena kadang kita merasa kayak sepertinya mahasiswa ini lebih cocok ke arah publikasi, atau sepertinya lebih cocok ke arah produk gitu. Jadi tetap ada bimbingan seperti itu, tetapi pada akhirnya ya apa yang sudah diputuskan oleh mahasiswa ya mereka akan belajar untuk bisa menjalankan itu dan juga mempertanggungjawabkan apa yang sudah diambil gitu. Nah, ini kan memang universitas memberikan kreativitas kepada para mahasiswa untuk berinovasi, melakukan sesuatu yang baru, menciptakan segala macam ya. Nah, jika mereka punya potensi untuk itu, apa yang dilakukan oleh universitas supaya mereka mencapai apa yang mereka inginkan? Gitu ya? Apa yang mereka? Ya, jadi sebetulnya untuk beberapa alternatif tadi itu kita punya beberapa hal yang bisa mendukung. Yang pertama katakanlah produk tadi misalnya. Secara kemahasiswaan sendiri kita punya unit kegiatan mahasiswa atau UKM, yaitu UKM programming. Programming community. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang punya hobi atau kesukaan untuk coding, mereka akan berkumpul di programming community, dan di situ mereka saling bertukar pikiran, bahkan bagi yang sama sekali belum mengenal apa itu coding, bagaimana cara melakukan coding, mereka saling bertukar pikiran, dan ada hari-hari tertentu, ada dosen pembimbingnya juga. Jadi berkumpul, beraktivitas di luar perkuliahan, tetapi membahasnya mengenai coding. Nah dari situ mereka bisa lanjutkan ke arah produk tadi. Nah kalau untuk penelitian ya tentu saja karena dosen juga melakukan penelitian terus-menerus, ketika bimbingan kita punya dosen-dosen yang menjadi pembimbing akademik yang bisa mengarahkan. Untuk penelitian sebaiknya arahnya kamu adalah ke topik ini dengan objeknya seperti ini. Jadi memang dari bimbingan akademik yang sudah ada dosen PA, pembimbing akademiknya itu juga sudah kami fasilitasi supaya bisa menarik keluar semua keinginan mahasiswa yang mungkin tadinya saya pengen meneliti tapi gimana ya caranya. Nah itu dengan adanya dosen-dosen pembimbing tadi. Dan untuk prestasi tentunya kami memberikan support bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin ikut lomba secara akademik. Kami sediakan dosen pembimbingnya dan kami lakukan coaching terlebih dahulu, dan ketika memang sudah siap kita akan ikutkan kepesertaannya sebagai peserta lomba. Saat ini pun juga kita ada beberapa lomba yang masih dalam tahap ikut final gitu, tetapi ya puji Tuhannya ada yang sudah peringkat 1 dan 2 secara penyisihan gitu. Jadi yang terbaru ini dari sisi investasi ya, yang dilakukan oleh kalau tidak salah
Bursa Efek. Ya, itu mahasiswa Universitas MDP peringkat 1 dan 2 dari 200, tetapi belum final. Wah, luar biasa Dan itu ya. 200 itu ya ada beberapa perguruan tinggi yang dari Jawa dan juga dari Bengkulu dan sebagainya. Artinya memang betul-betul sebenarnya digitalisasi ini sebenarnya mengarahkan atau mencetak mahasiswa menjadi entrepreneurship ya sebenarnya. Bisa ke arah Seperti itu entrepreneur, ya. betul. Karena memang peluang kerja, peluang usaha itu justru di digitalisasi ini sangat terbuka bagi para mahasiswa dan alumni seperti MDP ini. Iya. Jadi mereka tidak hanya terpaku kepada berkarir secara real, secara konvensional lah kalau kita mau bilang, tapi masih banyak lagi karya-karya yang bisa mereka capai dengan memanfaatkan yang namanya digitalisasi itu tadi. Dan sebetulnya kalau kita bicara digitalisasi, memang untuk di katakanlah Palembang sendiri atau di Sumatera Selatan sendiri, sebetulnya kan potensi untuk industri dan juga perdagangan dan juga untuk jasa di Palembang dan Sumatera Selatan sendiri itu sangat besar potensinya. Jadi sebetulnya mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan itu punya potensi juga untuk ikut membangun atau ikut berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang ada di Sumatera Selatan. Tapi permasalahan yang mungkin saat ini dialami adalah adanya disrupsi digitalisasi. Jadi perubahan dari digitalisasi ini kan juga berdampak terhadap kegiatan-kegiatan yang ada baik di industri maupun di perdagangan dan sebagainya di Sumatera Selatan. Nah, harapannya kita mahasiswa-mahasiswi MDP itu bisa memanfaatkan disrupsi ini untuk jadi peluang bagi mereka bahwa mereka bisa menggunakan kompetensinya mereka di dalam digitalisasi itu, dalam teknologi informasi juga yang mereka dapat dari kampus, baik itu dari kegiatan yang praktikal maupun dari kegiatan yang teoritis di kelas, itu untuk bisa membantu baik industri dan sebagainya dalam menghadapi disrupsi ini tadi. Jadi yang kami rasakan di Universitas MDP sebetulnya untuk digitalisasi atau perkembangan dari digitalisasi itu bukan sebuah tantangan sebetulnya, tapi lebih kepada peluang bagi kami untuk bisa menciptakan lulusan yang nantinya akan bisa berperan dan menyelesaikan semua permasalahan dalam sisi digitalisasi karena mereka punya kompetensi di bidang itu. Tapi tentu juga sebagian masih menganggap bahwa perkembangan digital termasuk penggunaan AI itu juga menjadi tantangan bagi mereka, menjadi rival gitu kan, karena mereka belum mampu beradaptasi. Bagaimana MDP mengantisipasi hal-hal seperti itu? Ya, jadi untuk perkembangan digital dalam lebih khususnya yaitu AI gitu ya. Jadi sebetulnya AI ini kalau di Universitas MDP bukanlah sesuatu yang harus dijauhi atau ditakuti gitu, karena ini sebenarnya sesuatu yang sudah menjadi perkembangan dan inilah yang kita kaitkan dengan tadi kemampuan adaptifnya mahasiswa-mahasiswi. Bagaimana mereka menyerap bahwa saat ini teknologi AI ini merupakan sesuatu yang bagi orang lain mungkin bisa menggantikan pekerjaan mereka atau tugas-tugas mereka, tetapi bagi mahasiswa ini merupakan suatu celah baru, tantangan baru dan peluang baru. Bagaimana bisa memanfaatkan AI itu sendiri untuk menciptakan hal-hal baru tadi ke depan. Jadi selama ini untuk penggunaan AI memang yang paling ditekankan adalah gunakan AI sesuai dengan porsinya dan juga sesuai dengan etikanya. Karena ketika kita menggunakan AI sesuai porsi, kita tidak akan merasa AI itu lebih dari kita. Tetapi AI itu jadikan sebagai alat yang membantu. Ya bukan sebagai sesuatu yang nanti akan menjadi pusat ketergantungan kita. Artinya ketika berkomunikasi dengan AI pun, katakanlah contoh ChatGPT gitu. Boleh kita menggunakan, jadi tidak kami larang untuk menggunakan, hanya saja penggunaannya harus dengan cara yang tepat. Jadikanlah AI itu sebagai tempat untuk
memvalidasi, mengoreksi atau mencari tahu kekurangan dari apa yang kita lakukan. Tetapi jangan jadikan AI itu sebagai suatu tempat memunculkan ide, tempat untuk memberikan solusi secara langsung terhadap apa yang sebetulnya masih bisa kita pikirkan dan bisa kita jawab sendiri gitu ya. Gitu. Jadi lebih dijadikan sebagai tools saja, tetapi tidak dijadikan sebagai sumber utama dari pemikiran. Gitu. Jadi sebetulnya memang kalau tidak memanfaatkan AI malah akan ketinggalan. Karena ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih mudah atau lebih cepat dengan memanfaatkan AI, tetapi ada juga hal-hal yang sebaiknya kita lakukan dengan atas dasar pemikiran kita sendiri. Nah, di situ kita betul-betul mengedukasi anak-anak bahwa mahasiswa-mahasiswi tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan yang saat ini ada, tetapi mereka harus bisa mengakomodir perkembangan itu untuk digunakan agar mempermudah kegiatan dan juga digunakan untuk menjadi contoh terhadap apa yang ke depan bisa mereka buat. Jadi sebetulnya itu menjadi contoh, oh kalau bisa seperti ini berarti saya juga seharusnya bisa membuat yang sama minimal atau bahkan lebih dari itu. Makanya itu sebenarnya ya itu bisa membantu dia lebih inovatif ya, karena mudah mendapatkan informasi dan data untuk mengembangkan potensi yang ada dia miliki sebenarnya itu. Betul sekali. Nah kalau dari MDP sendiri sebenarnya apakah AI ini akan dijadikan sebuah masuk dalam kurikulum yang baru atau menjadi satu mata pelajaran khusus yang ini memang dijadikan salah satu istilahnya mata kuliah yang wajib harus diikuti. Jangan sampai nanti justru jadi mahasiswa yang copy paste gitu. Gimana Ibu menanggap itu? Jadi untuk di MDP sendiri, kebetulan mata kuliah yang ada di setiap program studi itu selalu kita sisipkan dengan mata kuliah yang berbau teknologi informasi. Nah, khususnya saat ini yang sedang berkembang adalah AI. Jadi di setiap prodi itu pasti ada mata kuliah yang memiliki unsur materi terkait dengan pembahasan mengenai teknologi yang terkini. Itu di setiap prodi. Jadi semua baik itu mau prodi manajemen, akuntansi, prodi desain komunikasi visual yang kita baru ada dan kalau di program studi ilmu komputer, di program studi informatika dan juga sistem informasi, khususnya informatika itu ada khusus kecerdasan buatan karena memang profil lulusannya informatika kita adalah bisa menjadi software developer dalam hal kecerdasan buatan, machine learning dan sebagainya. Jadi ada khusus mata kuliah, tetapi di program studi sistem informasi, elektro, DKV dan juga manajemen akuntansi itu kita sisipkan di mata kuliah yang berhubungan dengan teknologi informasi. Jadi ketika ada perkembangan seperti contoh di manajemen ada dalam hal data analytics saat ini untuk para manajer, untuk decision maker, mereka perlu mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, perlu mendapatkan informasi, tentunya itu sudah bersinggungan dengan AI. Nah, di situ kita masukkan di mata kuliah yang memang terkait dengan keputusan dan manajerial. Jadi selalu disisipkan karena setiap semester kita selalu mengadakan rapat di antara dosen untuk menentukan rencana pembelajaran semester. Kita selalu lihat apa yang saat ini berkembang, saat ini sedang ibaratnya, dan itulah yang akan kita masukkan di dalam rencana pembelajaran semesternya mahasiswa di mata kuliah. Betul. Luar biasa ini, artinya memang cepat sekali MDP untuk beradaptasi dengan perkembangan digital terbaru ya. Harus. Nah, tentu mahasiswa juga perlu selain dia belajar di kampus, kemudian dia belajar mandiri, perlu kemitraan, misalnya juga seperti konsep magang atau bekerja paruh waktu. Nah, bagaimana universitas menjembatani hal-hal yang seperti ini? Kita punya kerjasama dengan untuk bisa mengadakan program magang. Jadi ada magang, ada juga kerja praktek di Universitas MDP. Nah, tentunya untuk magang kami bekerja sama dengan industri
dan juga BUMN Oh gitu ya, ya. untuk bisa menempatkan mahasiswa-mahasiswi untuk magang supaya Iya. mereka bisa dapat di dalam real life itu seperti apa sebetulnya, permasalahannya seperti apa, Iya. kemudian apa yang sebetulnya bisa mereka lakukan, dan secara prakteknya dalam dunia kerja apa yang bisa akan mereka ambil nanti Iya. untuk ketika mereka sendiri akan mulai berkarir. Jadi kita punya kerjasama magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Palembang khususnya, Iya. dan tidak terlepas juga ada perusahaan yang di luar dari Kota Palembang. Seperti Teknik Elektro itu kami magangnya di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Wah, luar Jadi biasa itu mahasiswa ya. bisa magang ke sana. Bahkan ada yang mungkin menjalin kerjasama dengan perusahaan di luar negeri gitu. Harapannya. Ini sekarang kita Iya. sedang membangun kemitraan juga untuk bisa nanti magangnya itu ke beberapa perguruan universitas yang ada di mitra kita itu ada di Kuala Lumpur, ada yang di Malaysia, ada yang di Thailand, ada juga yang di Filipina, dan yang terakhir tadi di Hungaria. Jadi harapannya mungkin kalau terbuka kesempatan untuk ke sana bisa kita lakukan. Dan kita juga punya sebetulnya kemitraan dengan Cina melalui yang namanya Jilin University. Ya, di situ kemarin sudah penandatanganan MOU dan tinggal nanti pelaksanaan terkait dengan kegiatan. Iya, luar biasa ini. Mungkin ada pesan ini bagi mereka yang ingin kuliah di MDP, apa sih yang menjadi daya tarik sehingga mereka mau dan ingin jadi mahasiswa di Universitas MDP? Baik, kepada para orang tua dan juga Bapak Ibu calon wali mahasiswa, ya, mungkin bisa kita katakan bahwa memilih perguruan tinggi atau universitas itu sama saja dengan kita memilih arah atau jalan dari kelanjutan untuk karir dari anak-anak kita, anak-anak didik kita, yaitu mahasiswa-mahasiswi. Dan pilihlah universitas yang memang mendukung untuk pengembangan bakat dan juga keilmuan, serta mendukung untuk tercapainya soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswi. Tentunya untuk soft skill ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi, tidak hanya pada saat ini mereka akan berkarir, tetapi juga ketika menguasai hal tersebut untuk ke depan karir mereka, bahkan terhadap semua keadaan atau kondisi yang belum terjadi pun juga akan bisa diatasi atau disikapi oleh mahasiswa-mahasiswi jika universitas itu mendukung terhadap perkembangan agar mahasiswa menjadi lebih adaptif ya terhadap perubahan, dan juga cakap dalam bidang keilmuan, dan juga bisa lebih berani untuk berinovasi atau berkreativitas. Jadi pilihlah universitas yang memang mendukung mahasiswa-mahasiswi untuk bisa mencapai semua hal tersebut sehingga kelangsungan dari karir dan juga kelanjutan hidup ke depan itu lebih terjamin. Baik, luar biasa itu pesannya ya. Jadi para mahasiswa baru yang atau calon mahasiswa di salah satu universitas andalan yang bisa diharapkan ke depan menjadi masa depan adik-adik adalah Universitas MDP. Bu, terakhir mungkin ada harapan terbesar Ibu sebagai seorang rektor terhadap Universitas MDP ke depan, dan bagaimana nanti juga harapannya terhadap peran dari Universitas MDP terhadap perkembangan industri digital di Sumatera Selatan dan Indonesia. Ya. Harapannya ke depan Universitas MDP ini bisa menjadi universitas yang unggul dalam hal digitalisasi, terutama teknologi informasi di Kota Palembang khususnya, dan secara umum di Sumatera Selatan. Jadi bisa memberikan kontribusi kepada Kota Palembang dengan memberikan lulusan-lulusan yang akan menjadi tidak hanya penggerak saja, tidak hanya creator, tapi juga mungkin pemimpin yang akan ada di Sumatera Selatan dan Kota Palembang khususnya. Dan pemimpin yang nanti berasal dari Universitas MDP itu akan bisa mengharumkan nama tidak hanya kampus, tetapi juga nama dari Kota Palembang secara umumnya. Dan ya ke depan kita inginkan ketika
orang datang ke Palembang, yang akan diidentikan adalah Palembang adalah MDP. MDP. Itu adalah bayangan harapan Iya. ke depannya, dan hal ini yang memang harus juga kami ciptakan. Gitu, Iya. dengan adanya semua visi dan misi yang tadi. Baik, terima kasih Bu Rektor sudah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Amin. Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Rektor Universitas MDP, Ibu Dr. Yulistia Eskom MTI. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam Tribun!